Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soebul Iza dari Prodi Ahwalus Syahsiyah, nomor NPM 2011110045. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebab-sebab terjadinya sengketa tanah wakaf. Dan yang kedua, bagaimana cara penyelesaian tanah wakaf menurut ilmu hukum Islam. Sebab-sebab terjadinya sengketa tanah wakaf. Wakaf dalam perspektif fikih didefinisikan sebagai perbuatan hukum menahan benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di jalan kebaikan. Hak milik berupa materi yang telah diwakafkan dianggap sebagai milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai tujuan wakaf. Secara umum, ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah wakaf. Antara lain, masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya. Yang kedua, bantahan terhadap suatu alasan hak atau bukti perolehan yang dilakukan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak. Yang ketiga, kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal yang baru, namun dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan adalah: yang pertama, pemilikan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata. Yang kedua, ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah non-pertanian. Yang ketiga, kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lengah. Saya ulangi, yang ketiga, kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Yang keempat, kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah atau hak ulayat. Yang kelima yaitu lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam makalah ini adalah alasan atau penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta iqrar wakaf. Dimintanya kembali tanah wakaf oleh hak ahli waris wakif, dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh nazir. Jadi, dalam hal sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah. Baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui pengadilan agama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.